Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Safinatun Najah pasal ke-37. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Faslun utawi ikilah suci fasal al-arkanu utawi pira-pira rukun salat ya, rukun salat. Allati kang talzamu wajib fiha ing dalem arkan atumakninatu apa tumakninah. Arbaatun iku papat. Jadi rukun salat yang wajib tumakninah di dalamnya itu ada 4. Ar-ruku'u suci iku rukuk wal i'tidalu lan i'tidal wasujudu lan sujud wal julusu lan lungguh baina sajdataini ing antarane sujud loro. Jadi empat rukun yang wajib tumakninah di dalamnya itu adalah rukuk, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Nah, jadi empat rukun fi'li ini, rukun yang berupa perbuatan ini wajib tumakninah. Apa itu tumakninah? At-tumakninatu utawi aran tumakninah hiya ya tumakninah sukunun iku meneng ba'da harokatin sakwise obah bihaitsu yastaqirru kelawan sekirane tetep eh, kullu udwin apa saben-saben nggauta mahallahu ing panggonane nggauta biqadri kelawan sak kadar atau sekedare subhanallah maca lafaz subhanallah. Nah, jadi kan di dalam 4 rukun fi'li ini, rukun yang berupa perbuatan ini ada dan diharuskan tumakninah yang mana maksudnya adalah berhenti sejenak. Jadi berhenti setelah setelah bergerak itu, diam setelah bergerak, sekira tetap tetapnya itu apa? Anggota badan semuanya itu tetap dalam tempatnya masing-masing, tidak bergerak. Nah, kira-kira durasinya berapa lama sih? Sekiranya kalau di sini membaca lafaz subhanallah. Nah, jadi subhanallah itu menjadi acuan durasi waktu tumakninah pada 4 tempat tadi. Nah, kalau sholatnya misalkan ya, ada orang yang sholatnya cepat, ada yang sholatnya lambat. Durasinya juga harus disesuaikan. Kalau orang sholatnya lambat, ya maka durasi dengan acuan subhanallah bacanya lambat. Atau dengan baca model tartil atau tahqiq. Subhanallah, kayak gitu. Nah, kalau orangnya sholatnya agak cepat, maka sekadar baca subhanallah dengan hadir, dengan cepat juga. Subhanallah, kayak gitu. Nah, jadi, tapi yang paling perlu diperhatikan adalah diamnya anggota badan dari 2 pergerakan sebelum dan sesudahnya. Jadi misalkan rukuk ya. Nah, rukuk itu kan harus tumakninah, maka dia harus membedakan tumakninahnya rukuk itu antara posisi pergerakan dari sebelumnya berdiri habis membaca surat pendek itu atau membaca Al-Fatihah, kemudian dia menuju ke rukuk. Nah, posisinya itu dia harus membedakan antara gerakan turun dari berdiri tadi menuju rukuk dan gerakan menuju i'tidal. Ya, jadi harus ada perbedaan dengan cara apa? Diam antara gerakan tadi turun dari berdiri menuju gerakan mau berdiri lagi. Contohnya seperti itu. Sama halnya kayak i'tidal. I'tidal tumakninah untuk membedakan gerakan yang sebelumnya mau berdiri
dengan gerakan yang mau turun sujud. Nah nah, jadi tandanya ya tadi, ibaratnya kalau mau memudahkan, ulama sudah membuat kategori dengan sekedar baca lafaz subhanallah, nggak usah pakai durasi, detik, waktu, menit, enggak, tidak. Kita pakai yang seadanya, yang mudah saja, seperti itu ya. Faslun utawi ikilah fasal. Asbabu sujudis sahwi utawi pira-pira sebabe sujud sahwi arbaatun iku papat. Al awalu utawi kang dingin tarku ba'din iku ninggal setengah saking eh, setengah eh, setengah rukun min ab'adis shalah, saking sunah-sunah ab'adis sholat. Jadi tarku ba'din min ab'adis shalah, ninggalke sebagian atau setengah saking ab'ad atau sunah ab'adis sholat. Au ba'dil ba'dis tsani, utawi ninggal setengah saking sunah ba'ad utawi eh, sunah ba'ad mau. Jadi ba'din min ab'adis sholati au ba'dil ba'di. Ini nanti ya dijelaskan juga. Asani utawi kang kaping pindho fi'lu ma yabtulu iku agawe barang kang batal. Amtuhu apa sengajane atau moho-mohone ing barang wala yabtulu lan ora batal apa sawuhu lalene barang. Inda fa'alahu tatkalane agawe ing barang nasyan hale lali. Nah, asalisu utawi kang kaping telu naklu ruknin iku ngeleh rukun kang bangsa ngeleh rukun kauliyin kang bangsa pengucap ila ghairi mahalihi marang liyane panggonane rukun. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iqa'u ruknin fi'liyin papat iku numibakake rukun kang bangsa penggawean ma'ah timali ziyadati semertane nanggungake eee, nambahi. Jadi ma'ah timali ziyadati. Penjelasannya, jadi yang pertama, sebab-sebab sujud sahwi yang empat itu, yang pertama meninggalkan sebagian dari sunnah abadnya sholat. Nah, nanti diterangkan di sini abadnya sholat apa saja. Nah, au ba'dil ba'di atau meninggalkan setengah dari sunnah ba'd tadi. Nah, biar jelas kita baca dulu abadnya sholat itu apa. Nah, di sini ya. Ab'adus sholati utawi pira-pira sunnah ab'adus sholat sab'atun iku pitu. Jadi sunnah ab'ad itu ada tuh 7. Nah, ini yang harus diketahui. Di dalam sholat kan ada namanya sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ya, yang perlu diganti dengan sujud sahwi itu kalau meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad. Nah, at-tasyahudul awalu suci iku maca tasyahud awal. Nah, ya, yang pertama itu adalah membaca tasyahud awal. Ini untuk sholat yang lebih dari 2 rakaat. Wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud awal. Jadi tidak hanya membaca tapi juga eh, lupa duduk tasyahud awal. Memang ada kalau misalkan ya dia lupa membaca tapi nggak lupa duduk misalkan. Ya ada yang mungkin jarang ada itu lupa duduk tapi nggak lupa membaca tasyahud ini kan nggak ada, jarang ada. Umumnya memang lupanya sekalian, ya lupa baca tasyahud, ya lupa duduknya.
seperti itu. Berarti otomatis dia meninggalkan 2 sunnah. Wassalatu 'alan nabi lan maca shalawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud awal. Dan juga membaca shalawat atas Nabi di tasyahud awal, yang mana kalau ini di tasyahud akhir kan ini rukun ya. Jadi membaca tasyahud akhir duduk, eee, membaca tasyahud akhir kemudian membaca shalawat atas Nabi di dalam tasyahud akhir kan itu rukun. Tapi kalau tasyahud awal itu adalah sunnah ab'ad. Wa sholatu 'alal ali lan maca shalawat ing atase keluargane Kanjeng Nabi fit tasyahudil akhiri ing dalam tasyahud akhir. Nah, kalau di dalam tasyahud akhir itu shalawat kepada keluarga Nabi itu kan tidak wajib, tidak masuk rukun, tapi masuk sunnah ab'ad di sini. Jadi, ingatnya cuma baca sholawat atas Nabi, keluarganya lupa. Nah, ini disunahkan sujud sahwi, sujud karena lupa. Kemudian wal kunut. Jadi dan juga kunut, membaca kunut ini. Wassalatu wassalamu ala nabi lan maca shalawat lan salam eee, ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan, keluargane Kanjeng Nabi washabihi lan sahabate Kanjeng Nabi fihi ing dalem, eee, waktu iku mau, kunut ya. Jadi Kak, kunut itu kalau lupa, ini karena ini, eee, dari madhab Syafi'i yang memang membiasakan kunut di dalam sholat subuhnya ya. Ini konteksnya sholat subuh, bukan kunut-kunut yang kunut nazilah di dalam sholat yang lain ya. Ini konteksnya sholat subuh. Nah, dalam madhab Syafi'i yang digunakan adalah qaul hadis yang sahabat itu kunut. Berbeda dengan madhab yang lain yang memang menggunakan dalil yang tidak perlu kunut. Jadi sekali lagi perlu dipahami, Safinah ini kitab yang memang madhabnya Syafi'i yang salah satu ajarannya adalah kunut di dalam sholat subuh. Sehingga kunutnya ini merupakan sunnah ab'ad yang mana kalau lupa diganti dengan sujud sahwi. Dan di dalam kunut ini juga ada sholawat dan salam atas Nabi, eee, atas keluarganya dan sahabatnya yang sama halnya kalau lupa juga diganti dengan sujud sahwi. Kita kembali ke sini dulu. Nah, tadi kan kalau meninggalkan setengah dari sebagian dari sunnah abadnya sholat itu diganti dengan sujud sahwi. Ini sebab pertama dari 4 sebab. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan hal-hal yang membatalkan kalau sengaja, tapi enggak membatalkan kalau lupa. Jadi di dalam sholat, kita kok melakukan hal-hal yang kalau kita sengaja itu pasti batal sholatnya. Tapi kalau itu dilakukan karena lupa, maka enggak batal. Itu contohnya ya banyak sih. Misalkan apa? Bisa dieksplor sendiri ya, karena contohnya ada beberapa, yang penting ini membatalkan kalau dilakukan dengan sengaja, diniati, tapi nggak batal kalau dilakukan karena lupa. Nah, jadi kalau sudah melakukan hal itu karena, lupa, maka kemudian diganti dengan sujud sawi, nanti di belakang. Idza fa'alahu sian. Asalisu naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Nah, yang ketiga memindahkan rukun yang berupa perkataan ke tempat selain yang seharusnya. Nah, contoh misalkan rukun yang berupa qauli, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar kan pasti yang pertama. Kalau yang mungkin contoh misalkan rukun qauli tasyahud.
tasyahud kok dibaca waktu rukuk misalkan, walaupun ini jarang ya, waktu rukuk kok baca tasyahud. Nah, itu kan berarti memindahkan rukun qauli, kita membaca sholawat atas Nabi pada waktu duduk di antara 2 sujud. Nah, yang mungkin terjadi adalah dia waktunya duduk di antara 2 sujud, tapi malah baca tasyahud, karena dia lupa. Dia lupa ini sudah sujud kedua atau sujud pertama ya. Jadi misalkan ini rakaat terakhir, dia sujud kemudian duduk. Nah, dia lupa itu duduk duduk untuk tasyahud apa duduk di antara 2 sujud. Dia lupa apakah sudah sujud kedua atau belum. Akhirnya dia membaca tasyahud. Nah, terus ingat, "Oh, tadi kayaknya memang belum sujud." Akhirnya sujud lagi, kemudian baru tasyahud lagi, lah itu kemudian, sujud sahwi. Yang kemudian yang keempat, ar-rabi'i qaw'u ruknin fi'lin ma'ahtimali ziyadah. Nah, di sini memindahkan, eee, rukun fi'li. Kalau di sini bahasanya itu iqa ya, itu, eee, menjatuhkan rukun fi'li ma'ahtimali ziyadah, beserta dengan kemungkinannya dia menambah. Jadi misalkan rukun fi'linya dilakukan, contohnya adalah dia sudah rakaat keempat mau tambah lagi, rakaat kelima padahal sholat duhur, sholat asar misalkan. Itu sudah mau nambah gerakan berdiri. Gerakan berdiri, akan sudah rukun fi'li ya. Nah itu. Kemudian baru ingat, kemudian dia nggak jadi, terus tasyahud lagi, terus dia melakukan sujud sahwi. Nah, itu yang maksudnya salah satu contohnya. Jadi sunah-sunah ab'ad yang 7 tadi, itu kalau lupa, itu diganti dengan sujud sahwi. Nah, ada yang pernah bertanya, kalau lupa sampai seterusnya gimana? Sampai sebelum salam, sampai setelah salam, sampai seterusnya lupa. Ya sudah, namanya lupa, nggak masalah ya. Namanya lupa. Misalkan dia lupa nggak tasyahud awal, duduknya juga, sholawatnya juga, itu lupa semuanya. Sampai selesai salam, sampai besoknya besoknya lagi nggak ingat, ya sudah, namanya orang orang lupa. Manusia itu mahalul khata'an manusiaan, seperti itu ya.